Halo teman-teman, selamat datang di course Golang Web, di mana di sini kita akan belajar ya membuat web menggunakan bahasa pemrograman Golang. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di YouTube channel Programmer Zaman Now atau juga di websitenya berupa artikel ya di programmerzamanow.com. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya sering aktifnya di Telegram, teman-teman silakan kontak ke Telegram saya. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, dan di YouTube tentunya, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dari perusahaan teman-teman seperti butuh konsultasi dan sebagainya, teman-teman bisa email ke email saya di sini. Oke, jadi ini materinya adalah bukan materi Golang dasar ya, jadi pastikan teman-teman harus prepare dulu atau harus mengerti beberapa materi atau course yang sebelumnya sudah saya buat. Yaitu contohnya teman-teman harus ngerti tentang Golang dasar, Golang modules, Golang unit test, Golang goroutines, Golang embed, dan juga teman-teman harus mengerti tentang basic web ya. Jadi minimal teman-teman ngerti HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Ya, walaupun di sini kita tidak akan bahas tuntas tentang HTML, CSS, JavaScript, jadi harapannya teman-teman sudah sedikit mengerti ya tentang HTML, CSS, JavaScript. Jadi harapannya di sini ketika teman-teman belajar ya Golang Web, teman-teman udah mengerti 3 hal itu. Oke. Apa sih yang akan kita bahas? Nanti kita akan bahas tentang, kita akan berkenalan dengan web itu apa, lalu kita akan bahas tentang konsep client server, ya, seperti apa, lalu pemrograman web di Golang itu seperti apa. Nanti kita akan berkenalan dengan package yang namanya NetHTTP di Golang. Kita akan coba membuat server web, berkenalan dengan server MOOCs ya, membuat file server, middleware, dan masih banyak. Jadi banyak banget materinya ya untuk si Golang web ini, course-nya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan apa itu web. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu belajar web saat ini ya. Jadi saat ini web itu sudah digunakan oleh jutaan, mungkin miliaran orang ya setiap harinya. Nah, dengan menggunakan web kita bisa melakukan seperti contohnya belajar online, contohnya mendengarkan musik secara online, nonton video, bahkan belanja, dan juga teman-teman sekarang udah bisa pesan makanan ya, semuanya secara online ya, via web ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, banyak orang yang salah kaprah. Web itu bukan internet, ya. Jadi, web itu bukanlah internet. Oke, apa itu internet kalau gitu? Internet itu adalah mekanisme komunikasi antar komputer. Jadi, sebenarnya nggak ada hubungannya antara internet dan juga web. Hanya saja web itu memang berjalan di atas internet, gitu ya. Tanpa ada internet, ya susah kita mengakses web, ya. Walaupun sebenarnya bisa tanpa internet, tapi sekarang itu semuanya ketergantungan dengan koneksi internet. Oke, awal internet ada itu untuk komunikasi antar komputer, kita membutuhkan jaringan kabel telepon. Jadi zaman dulu gitu ya, sebelum adanya jaringan 4G, 5G, atau Wi-Fi gitu ya, semuanya harus menggunakan kabel gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 komputer, kalau kita mau terhubung dari komputer 1 ke komputer 2 misalnya di luar ruangan kita, maka kita harus butuh kabel. Biasanya zaman dulu itu masih pakai kabel telepon waktu zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kan udah jarang gitu ya. Jarang kita pasang internet pakai kabel telepon lagi. Ya. Namun sekarang semenjak berjamurnya jaringan Wi-Fi dan juga sejenisnya, itu komunikasi antar komputer bisa lebih cepat dan juga mudah. Dan kita tidak perlu terkendala lagi, mau online dimanapun sekarang bebas gitu ya. Karena jaringannya sudah Wi-Fi, tidak membutuhkan kabel lagi. Oke, lantas kalau gitu, tadi itu adalah internet ya, komunikasi antara 2 komputer. Jadi sebenarnya saat kita mengakses web, itu sebenarnya kita mengakses komputer orang lain gitu ya. Jadi apa itu web? Web itu merupakan kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah komputer yang terkoneksi secara terus-menerus melalui internet. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses web, jadi sebenarnya kita mengakses komputer orang lain ya, yang komputernya tersebut otomatis terkoneksi ke jaringan internet. Dan kita waktu mengaksesnya juga otomatis kita akan connect ke jaringan internet. Web ini biasanya berisi informasi dalam bentuk apapun. Contohnya ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, dan lain-lain. Gitu ya.
Jadi web itu tidak hanya halaman tulisan saja. Jadi kalau teman-teman sekarang kan web itu kontennya udah kaya lah ya. Contohnya ada gambar, kita bisa dengerin musik gitu ya pakai web, bahkan kita bisa nonton video menggunakan web. Nah, tapi teman-teman perlu ingat, web itu berjalan di aplikasi yang namanya adalah web server. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba mengakses web. Jadi semua informasi itu ya yang ada di web itu harus berjalan di atas aplikasi yang namanya adalah web server. Web server itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan atau menyampaikan isi informasi web. Jadi nanti ketika teman-teman bikin web itu ya, mau tidak mau teman-teman harus jalankan di web server. Teman-teman nggak bisa menyimpan contohnya file HTML saja, file JavaScript, atau video musik MP3, video MP4 gitu ya. Itu disimpan aja di server gitu ya, itu nggak bisa jalan atau tidak bisa diakses tanpa adanya web server. Jadi kita butuh web server untuk menjalankan si web yang kita buat. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau ini adalah komputer kita terkoneksi ke jaringan internet. Jadi internet itu bukan web ya, ini adalah jaringan. Jadi komputer kita terkoneksi ke jaringan internet, nanti otomatis komputer yang kita akses webnya, ya entah itu komputer Google, komputer Facebook, seperti itu ya, itu di dalamnya biasanya ada aplikasi web server. Ya, yang kita akses adalah konten webnya. Jadi kita akan mengakses web servernya, nanti web servernya yang akan menyediakan atau memberikan si isi webnya. Jadi kalau kita misalnya buka YouTube, ya otomatis kita mengakses web servernya YouTube gitu ya, di komputernya YouTube, lalu si web server itu akan mengembalikan konten videonya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman harus ngerti tentang istilah yang namanya web host. Jadi pemilik web biasanya tidak menjalankan aplikasi web server di komputer pribadi ya. Walaupun kita tahu kalau kita itu sebenarnya ketika mengakses web, kita mengakses komputer orang lain gitu ya. Ya, tapi komputernya tidak disimpan di dalam laptop seperti kita misalnya mengakses atau di dalam personal komputer gitu ya. Enggak. Itu biasanya disimpan di dalam web host. Web itu adalah pemilik web ya. Dan ini adalah penyedia hosting istilahnya. Jadi biasanya mereka akan menyewa komputer di tempat penyedia data center, yaitu kumpulan komputer yang terjamin kehandalan dan juga kecepatan koneksi internetnya. Jadi ketika teman-teman mengakses contohnya website Google atau website Facebook, itu bukan berarti kita mengakses laptop yang milik karyawannya Facebook atau Google, bukan. Tapi kita mengakses komputer yang ada di data centernya Facebook atau Google. Dan kurang lebih data centernya seperti ini mungkin ya, ini gambarannya. Jadi komputernya memang udah canggih-canggih dan selalu terkoneksi online ke internet ya, untuk memastikan bisa diakses 24 jam. Nah, pihak penyedia komputer, web server untuk web server ini biasanya kita sebut dengan web host. Jadi kalau teman-teman nyari di Indonesia juga banyak ya web hosting. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengupload websitenya, itu mau nggak mau kita akan mencari web hosting. Kita bisa sebenarnya menjalankan menjalankan web langsung di laptop kita. Cuma kan kalau laptop kita dimatikan, orang lain nanti tidak bisa mengaksesnya. Kalau tiba-tiba pengunjungnya banyak, nanti laptop kita otomatis jadi berat gitu ya. Jadi lebih baik kita hosting di web hosting ya, atau sekarang istilahnya adalah cloud provider. Nah, lalu teman-teman juga ketika belajar web, teman-teman perlu ngerti tentang yang namanya domain. Jadi saat komputer web itu terhubung ke internet ya, jadi biasanya dia memiliki alamat. Alamat itu namanya adalah IP address. Formatnya contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar jaringan komputer, itu ada yang namanya IP address ya. Cuma karena ini alamatnya seperti ini ya, berupa angka gitu ya, ini susah sekali untuk diingat. Bayangkan kalau teman-teman pengen akses website Google, tapi teman-teman harus sebutin IP address-nya. Itu susah banget untuk diingatnya. Dan Google juga kadang-kadang tidak punya satu IP gitu ya, ada banyak sekali IP address-nya. Jadi kita harus ingat semuanya, itu ribet sekali gitu ya. Nah, untung saja ada yang namanya domain. Jadi domain name atau nama domain adalah alamat yang bisa kita gunakan sebagai alias ke IP address. Jadi misalnya kalau kita mengakses contohnya google.co.id, blibli.com, facebook.com, youtube.com, itu sebenarnya kita akan mengakses domainnya ya. Lalu domain itu akan ditanyakan ke yang namanya domain server ya. Nanti dia ngasih tahu, oh untuk domain ini alamat IP address-nya di mana. Jadi browser kita secara otomatis akan
mengakses si IP address tersebut, dan kita tidak perlu tahu lagi kalau soal itu ya, itu udah diurus sama si web browser kita ya. Jadi dengan nama domain, sebagai manusia kita akan mudah mengingat dibandingkan kita mengingat IP address. Nah, namun saat kita menggunakan nama domain, sebenarnya komputer akan tetap mengakses webnya menggunakan alamat IP address sebenarnya ya. Cuma kita tidak sadar aja. Kita taunya kalau di URL browser cuma domainnya, padahal sebenarnya si browser itu akan mengakses tetap menggunakan si IP address-nya. Dan selanjutnya, yang perlu kita gunakan adalah yang namanya web browser, gitu ya. Jikalau web server adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi web, sedangkan kalau kita mau mengakses web tersebut, nah kita perlu menggunakan yang namanya web browser. Jadi web browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses web melalui internet. Kita sebenarnya bisa saja mengakses web secara langsung tanpa bantuan web browser. Namun, web server hanya akan memberikan informasi bahasa mesin, contohnya kayak HTML, JavaScript, CSS, gambar, video itu semuanya hanya dikirim berupa binary data gitu ya. Nah, problemnya adalah kita akan susah memprosesnya. Jadi kita butuh istilahnya tuh yang aplikasi yang digunakan untuk menampilkan ya informasi tersebut sehingga kita mudah untuk melihatnya. Karena kan manusia itu visual ya. Jadi kita ingin melihat tampilan websitenya itu seperti apa, tampilan gambarnya seperti apa, tampilan videonya seperti apa. Jadi kita butuh aplikasi yang namanya web browser. Jadi dengan menggunakan web browser, semua bahasa mesin tersebut ya yang dikembalikan oleh web server itu bisa ditampilkan secara visual ya sehingga kita bisa menyerap informasinya dengan mudah. Jadi pastikan teman-teman juga sudah ada web browsernya ya di laptop teman-teman. Teman-teman bebas menggunakan web browser apapun ya. Ada banyak saat ini. Sekarang kita akan berkenalan dengan klien dan juga server. Web adalah aplikasi berbasis klien dan juga server. Sekarang pertanyaannya apa itu klien dan server? Jadi sebenarnya klien server itu merupakan konsep arsitektur pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, ini artinya ada dua sistem sebenarnya dalam konsep klien server. Yang pertama adalah sistem klien dan yang kedua adalah sistem server. Nah, sistem klien dan sistem server ini akan saling berkomunikasi melalui jaringan komputer, atau dalam web itu istilahnya adalah internet ya. Dan juga ya, bisa di komputer yang sama kalau teman-teman mau. Ya nanti saat ini kan kita belajar dulu ya, kalau belajar kita sebenarnya klien dan servernya bisa di komputer yang sama. Jadi tidak harus teman-teman upload dulu ke web hosting untuk mengakses websitenya. Teman-teman juga masih tetap bisa mengakses webnya di laptop kita masing-masing. Oke, jadi kurang lebih arsitekturnya seperti ini ya, aplikasi klien dan server itu. Jadi di sini ada kliennya dan dia akan melakukan request ke servernya. Ya, nanti servernya akan mengembalikan data dan akan diterima oleh si klien. Jadi ini adalah konsep klien server. Oke. Apa tugas klien dan juga server? Jadi aplikasi klien itu bertugas mengirim request ke server dan juga menerima respon dari server. Jadi kerjaannya cuma seperti itu, mengirim request ke server, lalu menerima respon dari server. Jadi nggak ngelakuin apa-apa lagi selain mengirim dan juga menerima. Nah, sedangkan aplikasi server bertugas menerima request dari klien, lalu memproses request-nya. Entah itu misalnya berupa data kah, atau disuruh melakukan sesuatu kah, maka dia akan memproses perintah yang dilakukan oleh si kliennya. Ya. Dan setelah selesai, ya nanti dia akan mengembalikan hasil prosesnya ke klien. Jadi simpelnya klien akan menyuruh server dengan cara mengirim perintah, lalu si server akan mengeksekusi perintah tersebut, ya, menjalankan perintah tersebut. Setelah selesai, si servernya akan mengembalikan responnya, dan si klien akan menerima responnya. Jadi sederhana banget sebenarnya tugas klien dan juga si servernya. Oke, apa sih keuntungannya kita menggunakan klien dan server arsitekturnya? Jadi perubahan aplikasi bisa dilakukan dengan mudah di sisi server. Kenapa? Karena tanpa harus membuat perubahan di klien. Apalagi kalau kliennya ada di lokasi yang banyak. Nah, contohnya kalau teman-teman misalnya ada salah logik nih gitu ya di servernya, kita cukup ubah si servernya saja. Si kliennya tidak perlu. Kenapa? Karena kliennya tidak kita beri logik aplikasi sama sekali. Jadi si kliennya hanya mengirim request gitu ya, lalu menerima responnya dari server. Semua logiknya ada di server. Jadi keuntungannya kita bisa sekali rubah di bagian server. Nah, semua klien akan menerima perubahannya gitu ya.
Jadi lebih simpel arsitekturnya. Ini juga bisa digunakan oleh banyak klien pada saat yang bersamaan. Jadi walaupun aplikasinya klien server, tapi bukan berarti kliennya cuma ada satu. Jadi teman-teman masih bisa diakses oleh banyak klien gitu ya, walaupun servernya cuma satu. Ya, jadi seperti itu. Dan yang paling penting bisa diakses dari mana saja asal terhubung dalam satu jaringan dengan servernya. Jadi contohnya kalau aplikasinya nanti kita simpan dalam bentuk web, selama terkoneksi ke jaringan internet, itu kita bisa mengakses servernya dari mana saja. Yang penting si kliennya terkoneksi dengan internet. Jadi ini sangat menguntungkan buat kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi memikirkan di mana posisi kliennya. Oke, contohnya apa sih? Contohnya yang paling sederhana yang sekarang yang akan kita pelajari, yaitu adalah web. Web adalah salah satu contoh arsitektur client server. Ya. Aplikasi yang bertugas sebagai klien itu adalah web browsernya. Jadi seperti Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, dan yang lain-lain itu adalah aplikasi kliennya. Gitu ya. Jadi aplikasi servernya apa? Aplikasi servernya itu adalah si web server. Ya. Di mana web server itu akan menerima request dari klien atau web browser. Dan web server ini otomatis dia akan mengeksekusi kode program web yang kita buat. Jadi web itu arsitekturnya adalah klien dan server. Jadi nanti kita cukup deploy istilahnya atau jalankan aplikasi servernya cukup satu atau dua saja, tapi kliennya bisa banyak. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan, tidak terbatas gitu ya. Jadi ini adalah konsep klien dan juga server. Sekarang kita akan berkenalan dengan Golang Web. Golang saat ini merupakan bahasa pemrograman yang populer dijadikan salah satu bahasa pemrograman untuk membuat web, terutama membuat web API atau istilahnya backend. Nah, selain itu, di Golang juga sudah disediakan package untuk membuat web. Bahkan disertakan pula package untuk implementasi unit testing untuk webnya. Jadi all-in-one gitu ya ketika kita menggunakan Golang. Jadi di dalamnya sudah ada ya library atau package istilahnya untuk membuat website, bahkan untuk mengetes website. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman yang lain, contohnya seperti Java, seperti itu kita harus menginstal library tambahan gitu ya. Kalau di Golang itu defaultnya sudah ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu menginstal apapun lagi. Setelah menginstal Golang, kita bahkan bisa langsung membuat websitenya. Nah, hal ini menjadikan pembuatan web di Golang gitu ya, atau menggunakan bahasa pemrograman Golang itu sangat mudah gitu ya. Karena tidak membutuhkan library tambahan atau juga bahkan tidak membutuhkan framework. Oke, ini adalah diagram cara kerja Golang webnya. Jadi nanti di sini ya, ada web browser yang pertama akan mengirimkan request ke aplikasi Golang kita. Nah, di Golang itu di dalamnya sudah tersedia yang namanya web server. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi web server tambahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar PHP, itu di PHP kita harus menginstal web server seperti Apache HTTPD atau Nginx gitu ya. Nah, tapi di Golang tidak perlu gitu ya. Di dalamnya sudah tersedia, di dalam Golangnya sudah disediakan web servernya. Jadi saat kita membuat Golang web itu otomatis di dalamnya ada web servernya. Jadi di sini nilai plusnya kita tidak perlu menggunakan web server tambahan lagi gitu ya. Langsung menggunakan yang ada di dalam bawaan si Golangnya. Lalu nanti aplikasi Golang kita akan mengeksekusi ya. Lalu akan merender, contohnya teman-teman ngerender HTML ya seperti itu atau CSS, JavaScript dan sebagainya. Lalu akan dikembalikan responnya ya ke web browser dan web browser akan melakukan render. Nah, detailnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama, web browser akan melakukan HTTP request ke web server. Jadi ini ya, yang pertama itu web browser akan melakukan HTTP request ke web server, di mana web server di sini adalah aplikasi Golang kita. Nah, selanjutnya Golang akan menerima HTTP request-nya, lalu mengeksekusi request tersebut sesuai dengan yang diminta oleh web browsernya. Jadi langsung diterima sama web servernya si Golang, lalu akan langsung mengeksekusi kode program yang kita buat. Selanjutnya, setelah melakukan eksekusi request-nya ya, atau perintah yang diperintahkan sama si web browser-nya, aplikasi Golang kita akan mengembalikan data dan dirender sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya teman-teman kalau mengembalikan HTML, bisa CSS, JavaScript, atau yang lain-lainnya gitu ya. Bahkan bisa mengembalikan gambar, video, dan sebagainya. Jadi yang tiga ini nanti ya, setelah eksekusi, teman-teman terserah mau mengembalikan apa. Bisa berupa teks atau bisa berupa gambar, video, dan yang lain-lain.
Selanjutnya, Golang akan mengembalikan konten tersebut ya hasil rendernya ke web browser sebagai HTTP respon. Jadi di nomor 4 ini, setelah selesai, kita akan kembalikan lagi ke web browsernya berupa HTTP respon. Nah, selanjutnya, web browser akan menerima konten dari web server Golang kita, lalu akan merender konten tersebut sesuai dengan tipe kontennya. Jadi kalau misalnya respon dari sini kontennya berupa HTML, otomatis dia akan menampilkan berupa halaman HTML. Tapi kalau dikembalikan menggunakan contohnya tipe filenya JavaScript, maka dia akan dieksekusi sebagai JavaScript file. Kalau dia kembalikan sebagai gambar, maka dia akan ditampilkan sebagai gambar. Jadi si web browsernya yang akan melakukan render ya terhadap respon yang kita kembalikan dari aplikasi Golang kita. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja ya Golang Web. Jadi sederhana banget, tidak perlu tambahan aplikasi apapun ya, bahkan tidak butuh library. Oke, di Golang ya, untuk membuat web itu teman-teman akan menggunakan package yang namanya net-http. Jadi ini ada package ya yang sudah disediakan sama Golang namanya net/http. Jadi ini adalah package yang digunakan untuk membuat web. Jadi pada bahasa pemrograman lain, contohnya seperti Java, untuk membuat web biasanya membutuhkan tambahan library. Contohnya membutuhkan library servlet atau framework yang lainnya kalau di Java gitu ya. Bahkan web browsernya butuh tambahan. Contohnya kalau di Java itu butuh yang namanya Apache Tomcat. Kalau misalnya di PHP butuh Apache HTTPD gitu ya. Jadi butuh software tambahan untuk web servernya. Kalau di Golang enggak. Jadi kalau di Golang itu sudah disediakan package untuk membuat web yang namanya adalah package net-http. Bahkan di dalamnya ada web servernya. Ya. Perlu diingat ada web servernya. Jadi kita tidak perlu menginstal Nginx lagi atau Apache HTTPD, itu nggak perlu. Nah, sehingga untuk membuat web menggunakan Golang, kita tidak butuh lagi library tambahan. Kita bisa menggunakan package yang sudah disediakan. Walaupun memang saat ini, ya, saat kita akan membuat web ya dalam skala besar gitu ya, direkomendasikan tetap menggunakan framework ya, karena beberapa hal sudah dipermudah oleh web framework. Jadi kalau teman-teman belajar saat ini kita nggak masalah menggunakan package net-http. Tapi nanti kalau teman-teman bikin webnya yang udah skalanya besar menggunakan Golang, itu ya tetap disarankan menggunakan framework. Kenapa? Karena kalau framework itu kan udah ada standar kerjanya gitu ya, standar kerangkanya, standar projectnya gitu ya. Jadi biar tidak istilahnya tuh suka-suka programmernya. Kalau misalnya kita menggunakan net-http karena ini library untuk membuat web, jadi kita bebas sebenarnya bikin gaya apapun gitu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mau bikin aplikasinya skala besar, tetap sih direkomendasikan menggunakan framework web di Golang. Ada banyak ya. Nanti mungkin kita akan bikin course-nya juga untuk beberapa framework yang populer di Golang. Ya, tapi pada course ini kita akan fokus menggunakan package net-http untuk membuat webnya ya. Karena walaupun ada banyak framework sebenarnya di sana ya, di luar sana ya menggunakan Golang, itu sebenarnya tetap low level implementasinya mereka tetap menggunakan net-http. Jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar net-http ini ya. Walaupun nanti teman-teman akan menggunakan framework, tapi minimal teman-teman sekarang ngerti gimana cara kerjanya si framework tersebut. Sekarang kita akan mulai prakteknya ya. Ya, dimulai dari kita akan membuat web server ya di Golangnya. Implementasinya kalau di Golang itu namanya adalah server. Oke. Jadi server itu adalah struct yang terdapat di dalam package net-http yang digunakan sebagai representasi web server di Golang. Jadi saat teman-teman nanti menjalankan aplikasi webnya, kita wajib menjalankan di dalam si server ini. Nah, untuk membuat web, kita wajib membuat server. Ya, kalau tidak ada servernya, itu teman-teman tidak akan bisa mengakses webnya. Jadi kita wajib menjalankan si server ini. Nah, saat membuat data server, ada beberapa hal yang perlu kita tentukan. Contohnya adalah hostnya dan juga portnya. Ya, tempat di mana web kita berjalan. Jadi nanti saat teman-teman jalankan aplikasi webnya gitu ya, itu kan teman-teman harus tahu gitu ya, dia akan jalan di port berapa. Nah, defaultnya kalau teman-teman buka misalnya www.google.com gitu ya, itu sebenarnya dia jalan di port 80. Nah, tapi saya rekomendasikan kalau untuk belajar jangan port 80. Kenapa? Port 80 biasanya di beberapa sistem operasi diwajibkan sebagai administrator gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya pakai Windows, itu ketika nge-running servernya harus running sebagai administrator gitu ya. Jadi saya rekomendasikan di port yang 4 digit. Di sini saya akan menggunakan port 8080 contohnya. Ya. Lalu teman-teman untuk hostnya,
Itu teman-teman kalau untuk di laptop teman-teman itu teman-teman bisa gunakan localhost saja gitu ya. Jadi localhost itu penanda bahwa kita akan mengakses laptop kita sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita membuat servernya, kita bisa menjalankan server tersebut menggunakan function yang namanya listen and serve. Jadi ini adalah function atau istilahnya metode ya yang ada di dalam server. Ya teman-teman tinggal panggil ini, maka otomatis aplikasi web server kita akan berjalan. Oke, seperti apa cara pembuatannya? Jadi seperti ini contohnya. Jadi kita akan buat server ya. Server, ini HTTP server ya, ini struct. Lalu teman-teman masukkan address-nya. Address-nya adalah, silakan masukkan host-nya ya. Host-nya contohnya localhost. _, ini di sini portnya. Portnya saya running di port 8080 gitu ya. Teman-teman silakan sesuaikan. Saya rekomendasikan 4 digit ya. Jadi misalnya 8181, 9090 seperti itu. Jangan 2 digit. Kalau 2 digit biasanya dibutuhkan hak akses sebagai administrator. Oke, selanjutnya teman-teman silakan jalankan menggunakan server listen and serve ya. Ini bisa menyebabkan error ya. Jadi teman-teman silakan dicek errornya. Seperti biasa kita mengecek error di Golang. Oke, silakan teman-teman buat dulu projectnya. Saya sudah membuat folder kosong di sini ya. Saya membuat folder belajar Golang Web. Di sini masih kosong gitu ya. Tidak ada apa-apa. Saya akan running di sini Golang modul gitu ya. Jadi kita akan bikin modul baru di dalam folder belajar Golang Webnya. Jadi go mod init. Namanya adalah belajar Golang Web ya. Jadi go mod init belajar Golang Web. Oke, selesai. Sudah. Di sini nama modulnya ini ya. Enable dulu. Oke. Nah, jangan lupa ya, saya sekarang menggunakan Golang 1.16 ya. Saya rekomendasikan teman-teman menggunakan minimal Golang 1.16. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan Golang 1.15, fitur Go Embed-nya belum ada. Di materi ini kita akan menggunakan beberapa fitur dari Go Embed gitu ya. Jadi kita sudah pernah bahas di course tentang Golang Embed gitu ya. Jadi teman-teman pastikan menggunakan Golang versi 1.16 versi ke atas gitu ya. Kalau saat teman-teman nonton udah ada yang lebih atas, contohnya 1.17 atau 1.18, silakan gunakan yang paling baru. Oke. Kita akan belajarnya menggunakan unit test seperti biasa ya, biar tidak terlalu banyak bikin main class gitu ya. Main function. Jadi kita akan bikinnya dalam bentuk unit test. Di sini kita akan bikin server underscore test. Oke. Selesai ya. Nah, di sini kita akan buat. Jadi di sini kita akan bikin tes namanya test server. Jadi kita akan coba running web servernya. Jadi pertama kita buat server ya. Kita akan gunakan server dari package HTTP ya. Jadi net HTTP. Jadi silakan import net HTTP. Lalu di sini saya gunakan address-nya itu adalah localhost 8080 gitu ya. Teman-teman silakan portnya sesuaikan ya. Yang penting nanti kalau portnya 8080, teman-teman wajib mengaksesnya nanti di browsernya ya menggunakan port 8080. Oke. Selanjutnya setelah selesai teman-teman jangan lupa jalankan si servernya menggunakan listen and serve. Ini bisa mengembalikan error gitu ya. Jadi teman-teman silakan cek kalau misalnya errornya tidak sama dengan nil contohnya, saya akan panic ya. Oke, selesai. Jadi cukup seperti ini aja. Sekarang kita akan coba running. Silakan teman-teman running unit testnya. Saya sudah pernah ajarkan ya cara nge-running menggunakan terminal seperti apa di Golang unit test atau biar tidak lama ya saya mengetikkan ulang, saya akan langsung klik di sini aja untuk running satu unit test ini. Oke. Saat kita running, dia akan berhenti unit testnya. Kenapa berhenti unit testnya? Karena di sini ketika listen and serve si aplikasi web servernya itu jalan, otomatis kode yang di bawahnya akan terstop, gitu ya. Jadi unit testnya tidak akan pernah berhenti. Ya. Oke, gimana caranya untuk memverifikasi kalau server ini sudah berjalan? Simple, teman-teman cukup buka browser, ketikkan localhost, gitu ya. _, portnya 8080. Oke, kita akan coba buka. Saya akan buka di sini localhost, ya, portnya 8080. Enter. Nah, keluar di sini 404 page not found ya.
Nah, nggak masalah ya kalau core seperti ini, artinya kalau 404 page not found itu halamannya tidak tersedia gitu ya, atau tidak ditemukan. Tapi intinya kita sudah berhasil menjalankan si web servernya. Ya. Untuk memastikan apakah benar atau tidak, silakan teman-teman hentikan ya unit testnya. Ini saya stop, saya klik stop di sini. Nah, ini berhenti. Saya akan refresh lagi di sini. Nah, lihat. Tidak ada. Artinya mati si web servernya. Kalau teman-teman coba jalankan lagi, kita coba lagi refresh. Nah, sudah bisa. Jadi sekarang kita sudah sukses membuat web server ya menggunakan Struts server di Golang. Sekarang kita akan bahas tentang handler. Jadi server itu hanya bertugas sebagai web server ya. Jadi sedangkan untuk menerima HTTP request yang masuk ke dalam si server itu sendiri, kita butuh yang namanya handler. Jadi ada sebuah data yang namanya handler di Golang web itu. Yang handler itu di Golang direpresentasikan dalam bentuk interface, jadi bukan struts ya. Nah, di mana dalam kontraknya itu terdapat sebuah function bernama serve HTTP yang digunakan sebagai function yang akan dieksekusi ketika menerima HTTP request. Oke, kalau kita perhatikan ya, teman-teman misalnya cari namanya handler ya. Handler di HTTP ya, ini adalah sebuah interface ya. Dia itu ada sebuah metode yang namanya serve HTTP. Ya, di sini ada dua parameter. Parameter pertama adalah response writer, parameter yang kedua adalah request-nya. Jadi ini kontrak si interface-nya. Jadi teman-teman kalau mau bikin handler, teman-teman harus ngikutin kontrak si interface handler ini. Ya. Oke, kita back ke slide. Oke. Nah, tapi untung saja ada banyak sekali implementasi dari si handler. Contohnya adalah handler function, ya. Jadi handler function ini adalah salah satu implementasi dari handler. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu bikin manual, ya. Teman-teman bisa pakai atau memanfaatkan yang sudah disediakan sama si Golang webnya itu sendiri. Kita bisa menggunakan handler function ini untuk membuat function handler untuk HTTP-nya. Oke, seperti apa cara penggunaannya? Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di dalam Golang ini ya ada yang implementasinya ini contohnya ada handler function gitu ya. Ini adalah handler function. Handler function ini adalah alias ya terhadap function ini ya. Nah, cuma bedanya handler function ini dia punya serve HTTP di mana dia manggil si handler function ini sendiri. Jadi simple banget sebenarnya ini implementasinya. Jadi teman-teman bisa buat sebuah function seperti ini, lalu konversi menjadi handler function, gitu ya. Lalu kita bisa masukkan sebagai handler. Jadi ini adalah function di mana parameter pertama adalah response writer, ya, dan parameter kedua adalah request. Oke, kita akan back lagi ke slide. Jadi seperti apa contohnya? Jadi contohnya seperti ini, kita akan bikin handler ya dari handler function dengan cara kita bikin anonymous function di sini, ya. Jadi function, lalu ini isinya nanti kita bahas. Lalu setelah kita bikin handlernya, teman-teman cukup masukkan ke dalam server. Caranya gimana? Caranya di dalam atribut handler, teman-teman silakan masukkan handlernya. Ya. Jadi bedanya sama yang sebelumnya cuma dari handlernya saja. Kalau yang sebelumnya kan tidak memiliki handler ya. Nah, yang ini punya handler. Oke, kita akan coba langsung praktekkan. Oke, ini unit test yang sebelumnya masih jalan ya. Kita matikan dulu. Oke, kita akan di sini bikin yang namanya handler test ya. Handler test. Oke, kita akan bikin tes ya. Jadi tes di sini handler. Oke. Kita akan teman-teman bisa bikin ya menggunakan anonymous function kalau mau. Kita akan bikin pakai anonymous function dulu. Jadi kita bikin var handler gitu ya. Ini tipenya adalah handler function ya. Sama dengan kita bikin function anonymous ya. Di sini writer request-nya dan di sini request ya. Selanjutnya teman-teman silakan masukkan di sini logic web-nya ya. Nah, untuk logic web-nya kita akan bikin hello world dulu saja sederhana ya. Caranya teman-teman bisa gunakan dari writer-nya. Jadi writer ini adalah respon yang akan kita berikan ke klien, sedangkan request ini adalah request yang diterima dari klien ya, yang dikirim dari klien. Jadi kalau kita mau mengembalikan respon kita menggunakan writer. Caranya teman-teman bisa gunakan writer titik write ya untuk menulis responnya. Nah, hanya saja untuk write ini dia butuhnya adalah binary gitu ya, byte ya, binary array gitu ya.
byte array. Nah, biar mudah kita bisa pakai bantuan package format gitu ya. fmt titik ya. Kalau print line itu kan dia akan ngeprintnya itu ke konsol ya. Nah, kita bisa ngeprintnya itu ke writer. Caranya kita gunakan metodenya itu yang depannya f gitu ya. F habis itu print ya. Lalu di sini ada parameter writer-nya, lalu di sini ada data yang akan dikirim ke si writer-nya ya. Jadi teman-teman nggak perlu konversi lagi menjadi byte secara manual. Teman-teman bisa memanfaatkan si fprint ini ya. Caranya kalau teman-teman mau print saja tanpa ada enter di belakangnya, gunakan print. Kalau menggunakan enter, gunakan print line. Saya akan tidak menggunakan enter ya, karena ini kan pakainya web ya. Kalau web itu nanti ada enter atau enggak, kalau HTML itu enggak kelihatan efeknya. Jadi kita akan pakai print di sini, lalu ke writer ya. Lalu di sini contohnya hello world. Nah, ini sebenarnya bisa mengembalikan error ya. Tapi teman-teman kalau mau ignore silakan. Ini saya ignore dulu aja. Jadi tidak akan saya, kalau teman-teman mau handler errornya seperti ini silakan. Tapi saya tidak akan ya. Ini saya ignore aja errornya. Oke, selanjutnya kita bikin server ya. Server sama dengan kita akan bikin server. Lalu di sini kita akan bikin address-nya localhost 8080. Lalu di sini teman-teman masukkan handlernya ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan handlernya itu adalah harus handler ya. Jadi di sini harus handler. Tapi karena kita tahu handler function itu turunan dari si handler ya. Implementasi dari handler, jadi kita bisa gunakan handler function seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan serve titik listen and serve ya. Lalu kita akan contohnya di sini handle errornya. Oke, selesai. Sederhana ya. Jadi kita cukup bikin handler functionnya di sini ya, menggunakan sebuah function. Lalu di sini teman-teman bikin servernya ya, lalu set handlernya mana, lalu tinggal kita jalankan. Jadi sebenarnya sederhana ya, nggak terlalu ribet kok. Oke, kita akan coba running ya, kita akan coba jalankan di sini. Sudah berjalan di sini ya. Selanjutnya kita akan coba akses localhost 8080. Enter. Nah, lihat keluar tulisan hello world ya. Nah, lihat hello world ya. URL-nya mau teman-teman masukkan apapun, contohnya echo gitu ya, dia tetap keluarnya hello world. Kenapa? Karena kita cuma bikin satu handler function. Nanti kita akan belajar gimana caranya ngehandle beberapa URL gitu ya. Tapi intinya sekarang teman-teman sudah berhasil membuat handler dan juga membuat servernya. Jadi kita sekarang udah siap membuat aplikasi website menggunakan Golang. Sekarang kita akan bahas tentang SERP-MOOCs. Saat kita membuat web, kita biasanya ingin membuat banyak sekali endpoint URL-nya. Jadi nggak cuma nama domainnya saja udah selesai. Kayak misalnya kita kan pengen bikin endpoint contohnya login gitu ya, products, balance dan sebagainya. Banyak banget lah ya endpoint sesuai dengan aplikasi web yang ingin kita buat. Handler function itu sayangnya tidak mendukung ini. Jadi kalau kita menggunakan handler function, berarti kita cuma bisa bikin satu endpoint saja. Artinya ya sudah, nama domainnya sudah, nggak ada endpoint lagi. Kadang-kadang kan kita pengen domainnya itu beraneka ragam ya, lebih dari satu. Nah, untungnya ada alternatif implementasi handler yang lainnya. Namanya adalah SERP-MOOCs. Jadi SERP-MOOCs ini adalah implementasi dari handler juga. Jadi yang di awal-awal saya bilang ya, handler itu karena dia dibikin dalam bentuk interface, jadi kita bisa pakai banyak implementasi. Contohnya adalah SERP-MOOCs dan juga handler function yang kita bahas di materi sebelumnya. Jadi SERP-MOOCs ini adalah implementasi handler yang bisa mendukung multiple endpoint. Jadi sebenarnya SERP-MOOCs itu adalah handler yang digunakan untuk menggabungkan banyak handler yang lainnya. Jadi kita bisa bikin banyak handler nanti digabungkan dalam SERP-MOOCs ya. Ketika digabungkan dalam SERP-MOOCs kita bisa tentukan handler A untuk endpoint yang mana, handler B untuk endpoint yang mana. Seperti itu. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi kita akan bikin SERP-MOOCs itu cara pembuatannya menggunakan http://new SERP-MOOCs ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Lalu di sini ada function yang namanya handle function ya. Handle function artinya kita bisa menambahkan ya handler function ya di sini. Lalu di sini parameter pertama kita bisa tentukan ininya
endpoint-nya apa? Contohnya slash saja, artinya ya kalau kita ngakses domainnya saja itu kan defaultnya adalah slash saja. Jadi ini akan diakses contohnya keluar hello world. Ini adalah handler function ya, kalau teman-teman perhatikan. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan lagi, tinggal tambahkan handle function. Di sini contohnya slash hi, artinya nanti URL-nya hi gitu ya. Lalu di sini isi handler function-nya mau apa. Lalu nanti ketika teman-teman bikin server, teman-teman cukup tambahkan handlernya adalah si serpmux ini. Jadi simple banget ya. Jadi serpmux itu anggap aja semacam router kalau di bahasa pemrograman atau di framework-framework yang populer namanya router gitu ya. Jadi kita bisa membuat banyak sekali handler lalu kita merge dalam satu serpmux ya. Nanti tinggal kita tentukan endpoint-nya mana saja. Oke, kita akan coba ya. Ini saya stop dulu unit testnya. Kita akan buat di sini, oke, nggak apa-apa deh ya, di handler test saja karena masih tetap handler. Di sini kita akan bikin tes lagi serpmux ya. Jadi yang pertama kita bikin mux-nya dulu. Jadi kita bikin mux sama dengan http://new serpmux ya. Dia balikannya adalah serpmux pointer. Oke, selanjutnya, jadi kita akan mux titik ya. Ada handle function ya. Jadi ada handle itu tinggal masukkan URL pattern-nya apa, lalu handler-nya apa. Kalau teman-teman mau masukkan handler, jadi atau handler itu nggak ada, ini ya langsung request-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan handler function, itu teman-teman bisa gunakan ini ya, handle function. Lalu di sini tinggal masukkan si handler function-nya. Nah, biar lebih gampang, kita akan menggunakan handle function ya. Karena di sini kita menggunakan anonymous function. Biar lebih gampang aja sih. Contohnya, endpoint-nya adalah slash ya. Teman-teman tinggal di sini bikin function, anonymous function ya. Yang sesuai dengan spesifikasi handler function. Oh, di sini kita akan gunakan app print, contohnya writer hello world ya. Lalu kita akan bikin lagi mux handle function lagi. Di sini hi contohnya ya. Lalu kita bikin di sini anonymous function lagi. Writer di sini balikannya hi ya. Jadi di sini silakan teman-teman tambahkan sebanyak-banyaknya endpoint yang teman-teman mau. Nah, tapi ingat kalau endpoint-nya duplikat URL-nya maka dia akan ketimpa ya. Jadi pastikan teman-teman endpoint-nya ini unik. Contohnya di sini slash, di sini hi, terus hello, terus products, login, logout, dan seperti itu ya. Jadi kalau pastikan unik untuk endpoint-nya. Nah, setelah selesai, teman-teman seperti biasa kita akan bikin server ya. Lalu di sini kita bikin address-nya adalah localhost 8080, lalu handlernya kita pakai mux ya. Kenapa bisa mux? Karena mux itu adalah salah satu implementasi ya, kontraknya mengikuti handler. Jadi teman-teman bisa gunakan mux. Oke. Lalu servernya listen and serve. Ini kalau error, saya akan panic. Oke, selesai ya. Jadi kita sudah selesai membuat beberapa endpoint menggunakan mux ini. Oke, kita akan coba running ya. Oke, selesai runningnya. Kita akan coba buka. Saya akan buka localhost 8080. Keluarnya adalah hello world ya. Saya perbesar dulu ya. Oke, 200. Nah, ini hello world keluarnya ya. Nah, kenapa? Karena ini anggap aja kalau buka domain itu semuanya dia ngakses slash seperti ini ya. Akses slash seperti ini. Jadi dia keluarnya hello world. Makanya yang keluar adalah handler function yang ini ya. Function yang ini. Nah, kalau kita mau ngeluarin ini yang hi, jadi teman-teman tinggal gunakan slash hi di URL-nya. Jadi di sini slash hi. Enter. Nah, dia keluar yang hi. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau bikin multiple endpoint ya, cukup gunakan serpmux. Oke, kita balik ke slide. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara pembuatan URL-nya atau alias URL pattern-nya ya? Jadi URL pattern dalam serpmux itu sangat sederhana. Kita tinggal menambahkan string yang ingin kita gunakan sebagai endpoint-nya, tanpa memasukkan domain webnya. Jadi nggak perlu tuh nambahin domainnya, kayak localhost gitu nggak perlu. Teman-teman langsung pada endpoint-nya ya.
Nah, jikalau URL pattern-nya dalam Servmux kita tambahkan di akhirnya ya dengan garis miring, artinya semua URL tersebut akan menerima path dengan awalan tersebut. Misalnya kalau teman-teman tambahkan /images, terus belakangnya tambahkan slash lagi, artinya ya kalau teman-teman nanti buka endpoint-nya /images, dia akan masuk ke handler yang tersebut, /images/contoh, masuk lagi ke yang sama, /images/contoh, lagi, dia akan masuk ke yang sama juga. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi kalau di belakangnya teman-teman tambahkan slash, jadi nanti otomatis apapun yang di belakang sini ya, dia akan masuk ke handler yang ini. Nah, namun jikalau terdapat URL pattern yang lebih panjang ya, maka akan diprioritaskan yang lebih panjang terlebih dahulu. Contohnya teman-teman punya handler untuk /images/ ya, tapi ada juga /images/thumbnail/. Nah, maka kalau teman-teman akan mengakses /images/thumbnail gitu ya, itu dia akan mengakses handlernya yang images/thumbnail, bukan yang images ya. Jadi urutannya itu bukan siapa yang pertama ditambahkan, bukan, tapi siapa yang paling panjang dulu prioritasnya. Ya, jadi teman-teman nggak peduli mau menambahkan handler sebelum atau setelah gitu ya. Yang penting siapa yang paling panjang duluan, maka itu yang akan diakses. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan coba contohnya. Ya, pengen lihat prioritasnya, kita coba tambahkan ya. Handler pertama itu /images, handler kedua /images/thumbnails. Kita akan lihat. Oke, masih di sini ya, di tempat yang sama saya akan ini copy paste. Di sini adalah images ya. Saya tambahkan slash ya, biar berarti images/ apapun di belakangnya bisa diakses. Nah, gimana kalau di sini saya menambahkan images/thumbnails ya, seperti ini ya. Ini kita ganti menjadi image, ini thumbnail. Oke, selesai seperti ini. Oke, saya stop ya unit testnya. Kita coba running lagi. Oke, kita akan coba sekarang apa yang terjadi. Oke, kalau high masih tetap ya, tapi kalau kita buka images ya, enter, nah dia keluarnya image ya. Nah, kalau saya masukkan echo ya, images/echo, enter, dia tetap keluarnya image. Jadi bukan not font ya keluarnya, dia tetap keluarnya image. Kenapa? Karena di sini kita tambahkan slash, kecuali kita tidak tambahkan slash. Kalau tidak tambahkan slash berarti cuma nyampe image aja ya. Karena kita tambahkan slash, jadi artinya yang di belakang sini ya, dia akan masuk ke dalam handler yang ini. Oke, selanjutnya kalau saya thumbnail, nails gitu ya, enter, nah dia keluarnya thumbnail. Walaupun thumbnail sini ada di belakang image, tapi karena di sini kita punya ya images/thumbnail, dia masuk prioritasnya ke yang paling panjang dulu. Masuknya ke thumbnails. Jadi kalau kita di sini masukkan thumbnails echo contohnya, dia masuk ke tetapnya thumbnails. Test, dia masuk ke thumbnails, kecuali kita ganti dari thumbnails menjadi misalnya thumbnails S-nya banyak gitu ya. Nah, dia baru masuknya ke image karena dia URL-nya bukan thumbnails. Jadi seperti itu ya prioritas URL di Servmux. Jadi teman-teman silakan nanti disesuaikan saja. Kalau saran saya sih teman-teman jangan bikin yang terlalu ambigu gitu ya. Jangan karena ada fitur kayak gini teman-teman lalu apa ya istilahnya tuh digabung-gabungin ya URL yang sama. Karena kalau misalnya kebanyakan nanti malah membingungkan buat kita, ya. Jadi kalau bisa sih seunik mungkin ketika bikin URL, ya. Jadi jangan gara-gara ada fitur ini teman-teman coba gabung-gabungkan yang sama. Sekarang kita akan bahas tentang request. Request itu adalah sebuah struct yang merepresentasikan HTTP request. Ini dikirim otomatis oleh browser atau klien ya. Nah, semua informasi request yang dikirim kita bisa dapatkan di data request-nya. Jadi di parameter handler itu kan ada request ya, parameter yang keduanya. Nah, itu kita bisa dapatkan semua informasi request-nya. Apa aja sih? Contohnya, teman-teman pengen tahu URL-nya apa, itu bisa. HTTP metode-nya apa, itu juga bisa. HTTP header-nya, HTTP body, dan lain-lain. Ini banyak banget, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, jadi di sini tuh ketika teman-teman bikin sebuah handler ya, entah itu menggunakan handler function atau handler, itu di sini ada parameter yang kedua namanya request. Ini tipenya harus pointer kebetulan di sini ya. Jadi kontraknya memang harus pointer. Nah, di sini ada HTTP request. Nah, di dalam HTTP request ini ada banyak sekali data yang bisa kita ambil ya, ada banyak, nanti kita bahas satu persatu.
Ini contoh yang sederhana, kita mau dapat metodenya kira-kira apa gitu ya. Metode HTTP request-nya sama request URI-nya ya. Ini URI atau istilahnya URL, seperti itu ya. Oke, kita akan coba ya. Oke, di sini ini saya stop dulu. Kita akan bikin unit test lagi. Di sini adalah request ya, tesnya. Oke, apakah di sini atau kita bikin? Nggak masalah ya kalau di sini, nggak masalah kalau request. Tadi kita samakan aja handler ya, kita bikin handler. Di sini tipenya handler function ya. Lalu di sini kita bikin anonymous function. Lalu di sini kita print line ya, pakai enter. Lalu di sini writer-nya apa? Lalu di sini kita print line request titik method contohnya. Kalau teman-teman pengen tahu request metodenya apa? Request method itu seperti get, post, dan sebagainya ya. Semua request method milik dari web. Oke, selanjutnya kita print line lagi. Writer, lalu misalnya request URI ya, request URI. Atau URL lah istilahnya. Oke, selanjutnya kita bikin server. Kita set address-nya localhost 8080. Handler-nya kita set si handler ini ya. Oke, setelah itu server, listen, and serve. Oke. Kita panic kalau terjadi error. Oke, kita coba. Selesai ya. Sudah running, kita coba. Sekarang saya akan coba localhost. Portnya kurang, 8080. Nah, lihat, get ya. Lalu di sini URI-nya slash. Jadi di sini kalau misalnya saya tambahkan misalnya echo gitu ya. Nah, lihat metodenya get dan ininya echo. Kalau teman-teman nanti coba pakai Postman, lalu teman-teman ganti misalnya request metodenya jadi post, ini harusnya keluarnya post juga. Ini ngikutin sesuai ya di sini. Belajar golang web contohnya. Nah, keluar seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin informasi ya seputar request-nya kira-kira apa aja, nanti tinggal gunakan si data request ini ya. Ini ada banyak banget kalau teman-teman lihat. Nah, ada banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Soalnya ini banyak banget. Tidak bisa dibahas dalam satu chapter saja. Sekarang kita akan bahas tentang HTTP test. Golang sudah menyediakan package khusus untuk membuat unit test terhadap fitur web yang akan kita buat. Jadi di sini kita akan belajar langsung menggunakan unit test si HTTP test ini. Jadi teman-teman, kalau yang sebelumnya kan walaupun kita bikin unit test, kita sebenarnya nggak ngelakuin unit test ya. Kita beneran ngerunning si webnya gitu ya. Idealnya nanti ketika teman-teman bikin aplikasi, ketika implement unit test, teman-teman nggak perlu ngejalanin webnya gitu ya. Nanti kita bisa tes menggunakan si HTTP test ini. Jadi itu semuanya ada dalam package namanya net HTTP test. Jadi ini package-nya kalau teman-teman pengen tahu ya. Jadi di sini package-nya, ini package HTTP test. Ini digunakan untuk ngelakuin atau membuat unit test untuk net HTTP package. Oke. Nah, dengan menggunakan package ini, kita bisa melakukan testing handler secara langsung ya, tanpa harus menjalankan aplikasi webnya atau web servernya kita nggak perlu jalankan. Jadi lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Teman-teman nggak perlu buka lagi browser, ngetes manual, itu nggak perlu lagi. Kita bisa langsung fokus terhadap handler function yang ingin kita tes. Oke. Nah, pertama teman-teman akan bikin yang namanya new request ya. Apa itu new request? New request ini isinya nanti ada metodenya, ada URL-nya, ada body-nya. Ini merupakan function yang digunakan untuk membuat HTTP request. Jadi kan sebelumnya biasanya kita bikin HTTP request-nya dari browser ya, browser langsung ngirim. Nah, sekarang kan mau nggak mau kalau bikin unit test teman-teman harus bikin sendiri. Nah, kita akan bikin objek atau data unit test-nya itu menggunakan new request. Ada di package HTTP test. Kita bisa menentukan nanti metodenya apa, URL-nya apa, bahkan body-nya apa ya yang akan kita kirim untuk mensimulasikan unit test-nya. Jadi lebih enak nih. Ya teman-teman nggak perlu lagi buka misalnya Postman lah, buka browser untuk mensimulasikan
mau nge-call URL apa, misalnya mau menggunakan HTTP method apa, itu nggak perlu lagi. Teman-teman bisa langsung menggunakan HTTP test ini. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan informasi tambahan lainnya, seperti misalnya header-nya, cookie-nya, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas ya sambil jalan. Oke, selanjutnya kan ada dua parameter ya. Parameter pertama itu ada yang namanya writer ya, respon writer. Parameter kedua itu adalah request. Nah, kalau request kita pakai yang tadi ya, menggunakan new request. Tapi parameter yang pertamanya itu yang respon writer itu kita menggunakan yang namanya new recorder. Jadi ada function yang namanya new recorder, itu akan mengembalikan sebuah recorder untuk sebagai implementasi salah satu dari respon writer ya. Jadi caranya menggunakan new recorder, nanti dia akan membuat namanya respon recorder. Ini tuh sebenarnya dia salah satu implementasi dari respon writer. Respon recorder ini merupakan struct bantuan untuk merekam semua HTTP respon dari hasil testing yang kita lakukan. Jadi kita bisa nangkep nanti respon bodinya apa, respon statusnya apa, dan sebagainya kita bisa tangkap di dalam new recorder ini. Oke, kalau masih bingung nanti kita akan lihat ya kodenya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi teman-teman misalnya kita punya hello handler ya, di sini sebuah function, di sini ada writer-nya, di sini ada request-nya, mirip kayak function handler. Lalu di sini kita cuma simple ya, nulis hello world. Oke, kita akan coba bikin hello handler-nya dulu. Oke, di sini kita akan buat sebuah package namanya HTTP test. Sorry, bukan package, file ya. Oke, kita akan bikin tes HTTP ya. Nah, di sini kita akan bikin dulu function tadi apa, hello world ya. Oh, hello handler. Nah, kita harus samakan kontraknya ya, seperti handler. Jadi di sini kita gunakan writer, respon writer, lalu di sini menggunakan request ya, di sini pointer request. Oke, selesai. Ini kontraknya cukup kayak gini aja, sederhana. Lalu kita akan coba print ini ya, ke writer tulisan hello world, seperti ini ya. Selesai. Nah, biasanya kan kita bikin di sini ya, bikin server gitu ya, server seperti ini. Lalu kita bikin address-nya localhost 8080, lalu handler-nya kita set yang hello handler function-nya seperti ini. Kan biasanya kita gitu ya. Nah, ini nggak perlu lagi, jadi teman-teman nggak perlu bikin si servernya. Cukup seperti apa? Cukup teman-teman nanti bikin recorder di sini, dan di sini new request. Jadi kita akan bikin ini, new request ya. Jadi kita pertama bikin request-nya dulu di unit test-nya, request sama dengan http test.new request. Oh, di sini teman-teman tentukan metodenya, bisa pakai string get seperti ini, atau kalau mau nggak salah ya, takut salah, kita gunakan http method get. Seperti ini ya. Oh, di sini targetnya, endpoint-nya apa? Kita akan pakai misalnya http localhost 8080 / misalnya tadi apa ya di sini? Hello ya, hello. Nah, ini bodinya. Bodinya kalau kita nggak butuh body, kita bisa pakai nil aja. Lalu di sini kita bikin recordernya. Ya, recordernya kita pakai http test.new recorder. Simple, gitu aja. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita cukup manggil si handler yang kita buat ini, yaitu hello handler. Jadi di sini kita cukup hello handler. Parameter pertama kita kirim recordernya, parameter kedua kita kirim request-nya. Jadi udah kayak gini doang, ya. Nah, lantas gimana untuk mengecek apakah responnya beneran hello world atau tidak gitu ya. Nah, di recorder gitu ya, teman-teman bisa tangkap banyak. Ada code-nya, yang hasil dari code di sini nanti respon code-nya, bodinya. Nah, kita bisa baca bodinya, ya. Oke, di sini harusnya saya ada contoh kodenya. Nah, jadi ini untuk mengecek hasilnya. Jadi kita bisa ambil dari recorder result, ini dapat responnya. Lalu kita bisa baca respon bodinya. Kebetulan respon bodinya itu berupa byte ya, jadi kita harus baca. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat resultnya itu balikannya HTTP respon. Jadi di sini responnya adalah ini. Lalu kan kita pengen baca ya respon titik body.
Cuma balikannya ini adalah read closer. Teman-teman kalau mau baca semuanya, teman-teman bisa gunakan helper io.read all ya. Lalu di sini respon titik body. Cuma ini kalau teman-teman perhatikan balikannya dua ya, byte data dan juga error. Nah, di sini kita body-nya, lalu di sini errornya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini errornya, apakah error atau tidak, atau kalau ini kan cuma unit test, misalnya saya males nih ngeceknya, saya ignore aja ini. Nah, jadi kita udah dapat nih body-nya. Cuma sayangnya body-nya itu adalah byte array. Kadang-kadang kan kita pengen dikonversi menjadi string gitu ya. Ya, simple sih. Teman-teman tinggal konversi menjadi string. Misalnya body string sama dengan string body. Seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya kalau teman-teman cuma pengen print doang gitu ya, silakan di print line body string contohnya. Seperti ini ya. Atau kalau mau teman-teman menggunakan assertion yang sudah kita pelajari waktu di Golang unit test, silakan menggunakan assertion, pastikan misalnya body stringnya sama dengan hello world, seperti itu. Nah, itu juga bisa. Oke, ini saya stop dulu unit test yang sebelumnya. Dan ini kita coba running unit testnya. Nah, hasilnya di sini keluar hello world. Ya. Berarti benar nih, handler ini ya akan mengembalikan tulisan hello world. Jadi kita cukup bikin unit testnya nanti seperti ini aja, nggak perlu lagi tadi ngerunning si web servernya. Jadi kita cukup bikin HTTP request-nya ini, recordernya, lalu kita panggil handlernya, lalu setelah panggil handlernya kita coba cek bodinya kira-kira responnya seperti apa. Jadi ini adalah implementasi HTTP testing. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau mau implementasi unit testnya gitu ya, jangan manual lagi menjalankan servernya. Kita nggak butuh menjalankan servernya, cukup menggunakan si package HTTP test.